Edward Akbar menolak semua gugatan yang diajukan Kimberly Ryder. Diketahui kasus mediasi cerai antara Kimberly Ryder dan Edward Akbar tampaknya berlangsung alot. Melansir dari grid.id dari postingan akun gosip di Instagram yang diunggah Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024, Kimberly Ryder yang baru saja keluar dari ruang sidang mengatakan Edward Akbar menolak soal gugatan pengajuan nafkah idahnya. Di mana sebelumnya, Kimberly Ryder diketahui hanya menggugat nafkah sebesar Rp5.000 saja. Namun hal itu tetap tak disetujui oleh Edward Akbar. Dari akustik dengan gugatan jadi dari dianya ya udah semuanya dia tidak setujui aja, papar Kimberly Ryder. Nafkah idah itu tidak disetujui juga jadi dia kayak apa ya, flat aja semuanya tidak setuju semua, terusnya. Tak berhenti sampai di situ, Kimberly Ryder juga tak habis pikir dengan aksi Edward yang membawa 2 mobil. Di mana mobil itu sebenarnya masih belum ada pemisahan harta, dan Kimberly hanya ingin mobil tersebut bisa dipakai guna mengantar anak-anaknya sekolah. Seperti yang diketahui, sebelumnya anak dari Kimberly Ryder sempat kepergok berangkat sekolah dengan memakai angkot dan kendaraan online. Berarti agenda selanjutnya nanti juga akan dikabari dan dipanggil secara patut oleh Pengadilan Agama juga mengenai menjawab untuk hal nanti mengenai e-court atau apa itu nanti kita lihat melalui Pengadilan Agama memanggilnya secara apa. Kim sendiri mungkin melihat Edward sendiri kan masih memperjuangkan katanya. Gimana melihatnya? Bingung. Beliau masih memperjuangkan? Bingung. Kenapa masih diperjuangkan itu kenapa? Tapi sempat menanyakan nggak kenapa harus diperjuangkan Edward sendiri? Itu kenapa poin gugatannya ada yang tidak disetujui? Alasannya apa? Karena dari aku tetap stick dengan gugatan awal. Jadi dari dianya ya udah sebenarnya dia tidak disetujui aja. Itu soal nafkah anak tapi cuma dibalikin kenapa nggak disetujui sama? Ya itu nafkah tidak. Anak tidak. Kalau untuk yang 5.000 itu nafkah untuk jadi aku sendiri ya. Untuk Kim ya. Itu tidak disetujui juga, jadi dia kayak apa ya? Masih flat aja semuanya tidak setuju. Kak Kim, Edward sempat menyinggung soal adanya intervensi yang membuatnya sulit memperjuangkan rumah tangga ini gimana? Ya, itu bingung juga sih karena dari keluarga saya itu tidak ada intervensi ya. Kalau cuma ada aku juga bukan tipe orang yang apa-apa ngomong sama keluarga, apa-apa ngomong sama orang tua gitu loh. Cuman dia merasa ada intervensi dari keluarga aku. Tapi tadi pun juga udah aku sampaikan kalau nggak ada loh intervensi sama sekali. Ini benar-benar murni keinginan aku sendiri karena sudah melewati ini sudah lumayan lama dan aku udah gede loh, udah dewasa gitu loh, I can make my own decisions gitu. Jadi dari keluarga itu dia mungkin merasa ikut campur tuh karena aku udah di titik paling ujung banget nih, udah apa ya, butuh bantuan keluarga nih, nah, makanya akhirnya keluarganya masuk gitu karena udah di ujung banget lah. Kim minta konfirmasi sedikit soal tanggapan Edward ketika mobil dibawa ke anak punya daya juang sendiri. Ya, oke ya, punya daya juang sendiri, melatih daya juang ya. Oke gitu loh, iya nggak apa-apa. Cuman kan di saat takutnya ada emergency atau apapun itu kan amit-amit ya, butuh mobil yang udah ada atau transportasi yang sudah ada gitu, ready to use. Masalahnya di sini adalah mobilnya itu ada, bukannya kita nggak punya mobil, mobilnya juga ada 2 gitu, dan dia dua-duanya dia yang megang gitu. Jadi ya. Setuju nggak sih dengan pernyataan yang sebelah yang katanya melatih daya juang anak karena angkotnya hidup sederhana gitu? Iya, hidup sederhana. Ya boleh-boleh aja ya. Jadi sekarang tuh kita ambil sisi positifnya aja gitu. Angkot, naik bajai, naik transportasi umum
nggak apa-apa gitu. Cuman ada saat-saat dimana saya gitu, aduh ya Allah, perlu buat in an emergency aja gitu. Tapi Kim, gaya hidup sederhana kan menjadi salah satu poin yang membuat kalian berbeda prinsip nggak sih? Enggak sih sebenarnya, aku dari dulu juga aku diajarkan sama orang tua aku untuk hidup sederhana, makanya kan aku nggak pernah yang wah bling bling apa segala macam gitu. Emang dari dulu ya emang gini-gini aja. Ya gitu aja. Apa terlalu sederhana atau gimana? Berarti sebenarnya Kim itu kelas ya? Kim sebenarnya keberatan nggak sih kalau sampai harus naik angkot transportasi online? Gini aja sih kan, sekarang kan kalau misalkan aku lagi kerja kan mama aku yang nanti aku kasihin sama mama aku juga yang udah nggak seumuran aku lagi gitu loh. Dia aku pengen ngasih buat mama aku yang enak gitu, biar mama aku tuh gampang nganterin anak-anak ke sekolah, ngejemputnya itu gampang gitu, jadi nggak perlu mama langsung kepanasan terus mikirin aduh mana ya udah jam segini nih anak-anak udah harus ke sekolah nih, harus naik bajai atau naik angkot atau gimana. Itu sih yang lebih aku pikirin sekarang. Proses berikutnya Ya iya sih, cuman tuh kayak apa ya, itu kan atas nama aku, kita masih secara negara masih swasta, belum ada berbeda banyak, belum ada kesalahan yang apa dia megang mobil juga saat ini, kenapa nggak semuanya dikembalikan gitu, ada kan buat anak-anak juga, ya nggak sih? Berarti secara nggak langsung kalau dibilang tidak ada pemisahan berarti belum ada perjanjian praduga sebenarnya. Soalnya dari pihak sebelah bilang katanya sudah ada perjanjian. Saya luruskan kalau ada perjanjian pernikahan ya sudah ada poin-poinnya. Nah, kita juga sudah menyerahkan kepada tim penyelidik Polres Jakarta Selatan dan sekarang kan masih penyelidikan. Tapi kan di situ juga kita serahkan dulu ke polisi biar dia yang menentukan kan apakah ada mens rea atau niat jahatnya dan di mana keberadaan mobil sekarang ini ada di mana. Gitu loh. Yang klien saya ini sampai saat ini tidak tahu mobilnya ini keberadaannya di mana. Dan kemarin juga ya sempat katanya akan nanti dari pelapor Kim sendiri nanti akan diambil untuk pemeriksaan tambahan. Sekarang menetap di Jakarta berarti? Kenapa? Sekarang menetap di Jakarta. Sekarang lagi di Jakarta sih, karena ada kerjaan di Jakarta. Kim mau tanya dong, di dalam perjanjian pranikah itu mobil tersebut itu sudah atas kesepakatan bersama atau seperti apa Kim? Kalau untuk permasalahan tersebut nanti kita serahkan aja kepada tim penyelidik ya. Kita hargain, kita nggak mau mendahului juga kepada tim penyelidik Polres Jakarta Selatan gitu karena kita sudah membuat laporan dan sekarang sudah diperiksa. Takutnya kita mendahului aja. Kan ini saksi-saksi juga akan dipanggil lagi. Pemain di Bali mungkin seperti apa? Pemain di Bali. Oh, bermain di Bali ada. Apa nih? Enggak sih. Ini diperhatikan buat anak-anak. Jadi kan karena memang aku ya. Iya, ya itu rumah kan sebenarnya atas nama cuman yang memang sebagian besar saya yang membiayai. Tapi kalau misalnya memang dia bilang perlu ditambahkan sedikit kenapa atas nama Edward karena Kim ini seorang warga negara asing negaraan Inggris. Di hukum Indonesia kan tidak bisa tapi kita juga mempunyai bukti-bukti semua gitu aliran dananya dari mana. Mungkin kemarin pihak Edward sempat
mengklaim bahwa susah bertemu dengan anak. Emang sesusah itu? Enggak. Belum minta, artinya belum ketemu selama ini. Belum ada permintaan. Untuk aku pernah menawarkan kalau mau ketemuan nggak ada ngomongin soal Tiba-tiba langsung ke rumah. enggak. Tapi anak kamu sendiri gimana dong? Udah cukup lama nggak ketemu. Di sini ada kangennya lah ya. Cuman di saat itu aku pernah anak-anak pengen nelfon saya, terus coba telepon tapi jangan ganti nomor. Kim, kalau boleh dijelaskan untuk soal nafkah di dalam gugatan cerai itu mintanya berapa per bulan? Tidak usah ngomongin ya. Ya pokoknya untuk kedua anak dari biaya mah Enggak fantastis lah tapi tidak pokoknya lah. tidak fantastis lah, Masih kayak sesuai ukuran. Kisarannya aja, Kisaran kisarannya berapa Kim? berapa ya bingung juga. Nanti aja lah, nanti kan proses apakah nanti akan dikabulkan, kita juga kan menunggu juga jawaban dari tergugat bagaimana. Oh ya, Kim, satu lagi itu untuk pihak Edward sendiri bilang katanya kalau mobil tersebut tuh dibeli berdasarkan dari atas nama rekeningnya Edward. Sementara Kim kemarin bilang katanya pernah ditransfer sejumlah uang untuk dibelikan mobil oleh Edward. Jadi pihak Edward sendiri bilang katanya itu berdasarkan uang pribadi dari pesan itu. Oh ternyata ini yang diomongin tadi ya. Ya saya yang transfer ke dia yang transfer ke pembeli mobilnya saat itu. Jadi ada ininya, ada buktinya juga, Ya, mutasi rekeningnya. Ya. Jadi mobil itu dibeli dari uang hasil Kimberly sendiri, bukan dari Edward. Nanti aja lah ya, itu kan agendanya nanti saat kita agendanya juga akan dipanggil lagi sebagai saksi tambahan. Apa Kim sudah kantongi bukti apa kalau Kim sudah bertransfer sejumlah uang? Pastinya ada lah. Iya itu pengen Klarifikasi juga. diklarifikasi. Iya itu saat itu kan emang aku lahiran di Bidan, anak kedua nih. Anak pertama kan emang di Inggris lahirannya, memang di rumah sakit di sana. Dan itu pas banget sebelum COVID anak pertama kan. Dan pas di Inggris aku juga merasakan itu aku nggak ketemu dokter sama sekali. Jadi itu semuanya benar-benar purely bidan atau midwife. Karena kan ngomongnya midwife kan bidan. Jadi pas di sini terus tiba-tiba COVID, terus tiba-tiba hamil lagi. Kalau nggak salah Edwin juga masih option, kenapa nggak lahiran di bidan aja gitu. Terus mikir-mikir bisa juga sih ya, apa salahnya juga, orang juga banyak ya kok yang lahiran di bidan aman-aman aja. Anak pertama aku juga baru setahun yang lalu nih lahiran gitu, dan normal kan, anak pertama normal, insya Allah yang kedua juga akan normal juga gitu, dan nggak ada riwayat penyakit gimana juga selama kehamilan, insya Allah akan aman kalau di bidan. Jadi nggak ada hubungannya sama sederhana apa di terlalu ke arah situ gitu loh. Jadi emang ya udah aku ya sejak itu juga I have plenty of respect for kebijakan di Indonesia juga sih. Ini juga ada komplain soal opsi dari Enggak sih, nggak ada komplain. Alhamdulillah apa ya, lahiran sebelum jam 8 apa ya, lahiran terus jam 11 sudah disuruh pulang, udah aman udah. Mungkin gara-gara melihat foto itu kan juga banyak banget netizen yang mendukung kamu tuh, bilang gaya hidup segala dan segala macam. Menurut kamu gimana Timothy? Apa ya, bingung juga karena nggak ingin membedakan aja antara aku sama warga Indonesia seperti umumnya gitu loh. Ya udah kita sama-sama aja, beginilah hidup, ada perjuangannya. Berarti ada kesempatan bersama ya soal
Iya sih. Iya sih.